Maka dari itu membasmi pinjaman ilegal online ini sama saja seperti kita membasmi api yang hari ini kita tutup sini, besok kebakaran sana, terus. Maka dari itu OJK ini seperti tidak bekerja kita anggap, padahal dia sebetulnya sudah bekerja. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa semuanya yang lagi menyaksikan Sudut Dengar Parlemen nih. Kita balik lagi, kita mau membahas sesuatu yang lagi rame juga. Selalu kita membahas sesuatu yang lagi rame diperbincangkan, ya. Karena lagi hangat-hangatnya nih soal pinjaman online. Nah, siapa yang pernah terjerat? Pasti semuanya tidak berani mengakui. Karena pinjaman online ini banyak banget yang meresahkan ya, karena caranya mereka melakukan teror, kemudian juga menghubungi orang-orang yang ada di kontak kita itu cukup mengganggu sekali. Nah, kita mau membahas soal itu karena memang sudah banyak kasusnya yang sampai akhirnya melakukan bunuh diri, kemudian ada yang melakukan tindakan kriminal untuk menutupi pinjamannya. Nah, ini sudah meresahkan sekali. Kita mau membahas itu. Sudah hadir anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Ahmad Hafiz Thohir dari fraksi PAN yang menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan kampanye menjelang pemilu 14 Februari. Siap. Bagaimana Bapak di Dapil? Kemarin sempat banyak kegiatan pastinya. Ya, pertama memang waktunya kita kampanye. Yang kedua disertai oleh Januari yang jatuhnya hujan terus-menerus, membuat beberapa daerah pemilihan kita juga mengalami musibah banjir. Sehingga antara pemilu sama membantu kemanusiaan bercampur aduk di situ. Jadi semua berbondong-bondong untuk mencari simpati kepada masyarakat. Bagaimana kita juga di daerah perjuangan politik juga punya sense of human kita terhadap manusia. Selain sebagai anggota Komisi 11, Bapak Hafiz ini juga sebagai Wakil Ketua BKSAP. Siap. Badan Kerjasama Antar Parlemen. Nah, kita tahu sendiri kalau banyak sekali kegiatan-kegiatan parlemen yang sudah diikuti oleh DPR RI. Siap. Dan dengan adanya konflik antara Palestina dan Israel ini, sejauh ini, bagaimana gerakan dan posisi dari DPR sendiri, dari posisi dari Indonesia untuk menyikapi hal ini? Siap. Memang dalam case ini, pertama itu kita melihat bahwa dunia seolah-olah terbelah ya, ada yang pro terhadap gerakan yang dipimpin oleh Amerika, yang notabene kita anggap di belakangnya Israel, dan ada juga yang pro kepada kebebasan Palestina. Kalau kita lihat secara majority, Palestina itu banyak dibela oleh negara-negara dunia. Akan tetapi Israel di belakangnya negara-negara kuat dunia, yang mana mereka mempunyai hak veto dan punya kekuatan persenjataan yang juga tidak bisa kita anggap kecil dan remeh. Maka dari itu, sepanjang Israel masih dibela oleh mereka-mereka yang kuat, maka upaya-upaya kita untuk menghentikan agresi Israel kepada Palestina itu seperti meniup kobaran api dengan mulut sendiri, sehingga itu seperti kerjaan sia-sia. Maka dari itu tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri, kita harus sama-sama menyikapin ini, duduk bersama dan menyelesaikan pokok persoalannya. Yang kita sadari adalah bahwa Palestina itu harus merdeka dan baru kita bicara tentang Israelnya. Nah, tidak bisa kita mengaku Israel dulu baru kita bicara kebebasan Palestina. Karena ini ibarat telur dengan ayam, ya. Palestina sudah lebih dulu di daerah tersebut. Saya kira ini esensinya yang tidak bisa diterima oleh Israel. Maka dari itu pergolakan ini terus-menerus terjadi. Nah, ini yang nantinya akan diperjuangkan terus, diusahakan kehadiran Indonesia dan DPR untuk menyuarakan perdamaian dan kebebasan untuk Palestina.
Bahkan Israel itu sudah dianggap oleh sebagian negara-negara melakukan genocide. Ya, jadi peperangan yang terjadi atau agresi yang terjadi itu sudah meningkat kepada pemusnahan suku bangsa. Nah, ini yang dimotori oleh Afrika Selatan. Dia memotori beberapa negara dari 12 negara tersebut mengajukan Israel ke Mahkamah Internasional terhadap kejahatan genocide tersebut. Nah, Indonesia tentu saja mendukung terhadap upaya tersebut, tetapi kita tidak termasuk di 12 negara tersebut. Kemarin saya sempat pertanyakan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia kenapa kita nggak bisa masuk, karena memang kita nggak dipartit di 12 negara tersebut. Karena kita, Indonesia, tidak masuk di dalam partit yang menyetujui terhadap genocide tersebut. Kita mendukung di luar daripada kapasitas itu. Tetapi bukan berarti Indonesia tidak ikut, kita juga ikut mendorong terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Oke, baik. Semoga nanti kedepannya akan kita bisa menjadi bagian untuk melakukan pembebasan di Palestina. Ya, nah, kita tapi nggak mau membahas itu lebih panjang karena kita punya tema sendiri nih soal pinjol, Pak. Di Komisi 11 pasti sudah ramai pembahasan soal pinjaman online ini, dan kasusnya juga pasti sudah terdengar hampir di setiap pembahasan bersama OJK, ya kan, Pak? Betul. Nah, Bapak bagaimana melihat dengan banyaknya kasus gagal bayar pinjol yang akhirnya banyak peristiwa kriminal, kemudian bunuh diri yang terjadi di masyarakat kita? Jadi pinjaman online ini sebetulnya situasi di mana ketika akses kredit di perbankan atau lembaga pemberi pinjaman itu susah atau sulit diakses oleh masyarakat, maka jawabannya muncullah pinjaman-pinjaman online. Sehingga ini menjadi tantangan kita, tantangan pemerintah dan juga DPR, bagaimana menciptakan akses pinjaman itu supaya rakyat itu bisa dengan mudah dan cepat. Karena kalau mereka mengakses lewat resmi perbankan dan lain sebagainya, katakanlah, banyak sekali rakyat yang melapor kepada kami bahwa ternyata hanya di permukaan yang mudah, tapi aksesnya yang susah. Nah, pelaksanaannya itu perlu berlika-liku, perlu ini, perlu itu, sehingga akhirnya mereka mencari alternatif kemudahan. Datanglah pinjaman online. Sebetulnya mereka memberikan solusi yang bagus terhadap akses kecepatan modal. Tetapi di balik ini mereka mempunyai kepentingan lain. Jadi pinjaman online ini dipermudah aksesnya, tetapi di balik itu mereka mengambil manfaat-manfaat yang merugikan daripada masyarakat. Contohnya bunga yang tinggi, kemudian telat membayar kena denda, kemudian denda dihitung menjadi pokok lagi, dihitung lagi sebagai bunga. Jadi ini yang praktek seperti ini yang ilegal kita anggap. Praktek yang dimana di dalam perbankan tidak diperkenankan. Maka dari itu kita meminta kepada masyarakat, dan kami selalu menyuarakan kepada di daerah pemilihan kami sebagai konstituen kami, tentu saja masyarakat kami edukasi supaya dalam memilih pinjaman online berhati-hati dan mempunyai tanda-tanda khusus. Dan OJK sama Bank Indonesia juga sudah memberikan bagaimana ciri-ciri khusus tersebut, kemudian apa yang harus dihindari ketika mereka mengakses pinjaman online tersebut. Dan kami juga meminta kepada OJK untuk segera menutup pinjaman-pinjaman online yang mempraktekkan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perbankan yang diperbolehkan. Oke, Pak, kita mau membahas soal suku bunga yang cukup tinggi ya. Dari 0,8 per hari yang udah diturunkan sih menjadi 0,4, tapi itu kalau untuk per hari hitungannya akan cukup tinggi juga. Ini seperti apa? Kita mau membahas tapi setelah jeda. Jadi kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Nah, nih soal pinjol-pinjol harus hati-hati karena memang tergiur dengan kemudahan, tinggal foto pakai KTP, cekrek gitu, udah dapat langsung ditransfer uang sejumlah sekian. Bahkan ditentukan dengan cara ini nomor handphonenya udah aktif selama 20 tahun, jadi kamu bisa mendapatkan pinjaman sekitar 20 juta atau 10 juta. Wah, itu sangat menggiurkan sekali. Bahkan saya sempat membaca itu, banyak sekali yang terjerat dengan pinjaman itu. Betul. Dan kalau kita tahu, dibaca lagi, bunganya cukup besar Pak itu untuk pembayarannya. Makanya banyak sekali yang akhirnya tidak bisa membayar. Penentuan bunganya sendiri Pak, walaupun sudah di kan tadi Bapak menyampaikan kalau memang ada pinjaman online yang sudah diawasi oleh OJK, katakanlah seperti itu. Tapi ternyata setelah dibaca lagi tetap ada bunga yang harus dibayarkan oleh si peminjam. Dan itu bunganya cukup tinggi 0,4% pada setiap harinya. Nah itu untuk hal tersebut bagaimana Pak? Untuk penentuan nilai bunganya, kemudian nanti kemungkinan akan ada gagal bayarnya juga akan tinggi juga kalau untuk hal tersebut. Jadi sebetulnya semua pinjaman online itu harus mengacu kepada peraturan keuangan dan perbankan nasional. Ya, sepanjang dia mengikuti itu maka tidak akan ada pinjaman online yang menawarkan suku bunga 0,4% per hari. Karena itu melebihi daripada patokan yang diberikan oleh perbankan nasional. Nah, kalau itu terjadi, kenapa itu masih terjadi? Karena tidak semua pinjaman online yang diakses oleh masyarakat itu adalah pinjaman online yang bersertifikat OJK. Maka dari itu saya sampaikan tadi bahwa tanda-tanda pinjaman online ilegal itu sebetulnya mudah melihatnya. Kalau dia minta akses foto segala macam, itu hati-hati karena begitu kita kan allow boleh nggak kami mengakses foto Anda, kita setuju, maka semua foto di dalam handphone kita akan dia ketahui. Semua data di nomor handphone kita akan dia ketahui. Maka dari itu banyak yang pinjaman online yang seperti itu, banyak yang melakukan stres ya, katakanlah dia ada yang bunuh diri karena dia diteror. Karena semua teman dekat dia diketahui dari akses tersebut. Dia akan permalukan si A kalau nggak membayar kepada teman-temannya. Kemudian foto diri dia akan dipampangkan di situ, di semua temannya jadi tahu. Maka dari itu orang yang mengakses itu sebetulnya melakukan ilegal akses. Yang seperti ini sudah diumumkan oleh OJK. Cuman memang literasi kita belum sampai ke sana. Maka dari itu kami di Komisi 11 meminta kepada OJK untuk memperkuat atau menambah biaya literasinya. Supaya apa? Supaya masyarakat sampai apa sih ciri-ciri pinjaman online yang legal dan ilegal. Nah, kalau sebenarnya kalau yang sudah diawasi oleh OJK, bagaimana nanti masyarakat caranya mengakses pinjaman online yang sudah diawasi oleh OJK? Persyaratannya apa? Ya, di dalam itu kan ada nomor registernya. Nomor registernya kita catat. Kemudian di Instagram OJK maupun di Facebook OJK maupun di sebaran OJK semua ada. Jika kita ingin mengkonfirmasi ini pinjaman legal atau tidak, registrasinya itu dikirim ke nomor yang disediakan oleh OJK khusus. Begitu nomor, sepersekian menit dia akan jawab kita langsung bahwa ini ilegal atau ini legal. Kalau itu legal baru kita boleh mengakses. Tapi begitu dijawab ilegal, jangan pernah masuk itu. Begitu kita masuk, kita nggak akan bisa keluar lagi. Karena data-data kita akan dia pegang dan kita tidak bisa lari daripada pinjaman itu. Kecuali kita melunasi. Kalau yang pinjaman online yang OJK itu kita tidak harus menyertakan foto dan menyertakan data-data yang terlalu... Biasanya dia minta sesuai dengan apa yang berlaku. Sesuai dengan formalitas yang ada di perbankan. Tidak lebih daripada itu. Jadi sesuai dengan perbankan pada umumnya ya Pak? Jadi yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah pinjaman online ilegal. Bapak Ibu sekalian, pinjaman ilegal ini
hari ini kita tutup 100, nanti malam dia buka 1000. Karena alamat dia virtual. Alamat dia bukan di rumah orang, alamat dia bukan di ujung jalan atau di ujung gang, tetapi alamat dia di virtual. Sehingga dia bisa melakukan pendirian di mana saja dan orangnya ada di seluruh dunia. Maka dari itu, membasmi pinjaman ilegal online ini sama saja seperti kita membasmi api yang hari ini kita tutup sini, besok kebakaran sana. Terus. Maka dari itu OJK ini seperti tidak bekerja kita anggap. Padahal dia sebetulnya sudah bekerja. Nah, maka dari itu kami di Komisi 11 kemarin sudah menambah 2 komisioner di OJK khusus terhadap pinjaman ilegal dan kripto. Karena kripto juga banyak diperdagangkan dan orang banyak yang kecewa karena setelah membeli sekian juta ternyata harganya turun, jadi tinggal 500.000, katakanlah begitu. Sehingga 2 komisioner ini memang kita khususkan untuk membidangi banyak yang terjadi masalah di masyarakat. Nah, masyarakat juga perlu tahu sebenarnya sejauh mana kewenangan OJK dalam pengawasan ini, terus fungsi dari OJK sendiri. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskannya ya terkait dengan OJK ini. Tapi tunggu dulu, tahan dulu, karena kita harus jeda lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Siap. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih ngebahas soal pinjol. Sudah ada pengingat, ini segmen terakhir, harus cepet-cepet, tapi masih banyak yang mau dibahas. Oke, kita bahas lanjutannya aja, Pak. Ini kita tadi membahas soal OJK. Banyak sebenarnya mungkin teman-teman pendengar atau pemirsa dari Sudut Dengar Parlemen yang belum tahu sebenarnya kewenangan OJK itu sejauh mana. Kalau memang pinjol ini semuanya ibarat katanya banyak yang tidak buruk, kenapa tidak hilangkan saja pinjol ini. Fokus saja kita dengan perbankan konvensional yang sudah ada. Siap. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa digitalization atau digital finance itu akan merubah tata cara kita melakukan akses perbankan. Kita nggak perlu lagi tatap muka dengan kasir, kita nggak perlu lagi datang ke bank, kita bisa mengakses lewat handphone. Maka dari itu muncullah pinjaman lewat handphone. Sebetulnya ini sama saja dengan pinjaman perbankan. Tetapi dengan digitalize ini, orang tidak tahu alamat dia di mana. Sehingga ini dimanfaatkan oleh pinjaman online yang ilegal untuk melakukan praktek-praktek penipuannya. Jadi sebagian besar pinjol yang bermasalah itu pasti banyak dari online yang ilegal. Maka dari itu OJK selalu memberikan arahan atau instruksi kepada seluruh jajaran nasabah supaya berhati-hati terhadap pinjaman ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Dan kalau kita teliti, memang OJK sudah mengeluarkan beberapa website di Instagram, di Facebook maupun di TikTok dan Twitter. Itu ada alamat dia yang jika kita ingin mengakses online, maka kita teliti dulu. Dan kita bisa bertanya langsung lewat online ke OJK, apakah lembaga yang kita akses ini legal atau tidak. Itu bisa kita ketahui. Maka dari itu, sebetulnya yang kejadian-kejadian ini, orang-orang yang terdesak, yang kadang-kadang tidak memverifikasi lagi. Dan kita harus akui bahwa rakyat sekarang di tengah 2-3 tahun krisis terakhir sejak COVID, banyak orang yang terdesak keinginan untuk mengakses likuiditas atau keuangan. Dan kita juga tidak memungkiri mereka memanfaatkan sisi kemudahan dari pinjaman online ini. Nah, kalau kemarin kan sempat pinjol ini di hold, ditahan. Kemudian moratorium izin pinjol ini kenapa sekarang dibuka lagi? Ya, karena dibebaskan lagi. Digitalisasi keuangan itu merupakan keniscayaan. Karena di dunia ini perkembangan digitalisasi itu tidak bisa kita batasi. Karena dunia pun sudah bergeser ke arah digitalisasi. Mau tidak mau kita harus juga ikut di dalam perkembangan dunia. Termasuk pinjol ini. Termasuk pinjol. Karena itu juga ada di Amerika, di Inggris, di Prancis juga ada. Semuanya ada ya? Pinjaman online itu ada di semua negara. Kecuali negara-negara yang melarang untuk itu, seperti di
Arab Saudi dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita apakah kita siap untuk melakukan menghalangi terhadap pinjaman-pinjaman yang tidak sesuai dengan peraturan perbankan atau yang tidak sesuai dengan peraturan PUJK yang telah diberikan kepada pinjaman online tersebut. Karena mereka juga harus ikut kepada aturan yang sudah dikeluarkan oleh OJK. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana ini dengan peran OJK sendiri dalam pengawasan, dan mungkin ada yang ingin yang membuat pinjaman online, aplikasi atau wadah dari pinjaman online itu untuk bisa masuk ya betul di OJK sendiri. Karena OJK itu didirikan sebelum pinjaman online itu ada, maka kemarin kami menambah 2 komisioner di OJK. Jadi 1 khusus komisioner mengatasi permasalahan pinjaman online dan 1 komisioner untuk mengatasi permasalahan crypto money, ya, cryptocurrency. Jadi kalau orang yang ingin berdagang di situ sudah ada yang mengatasinya, karena ini juga menimbulkan banyak masalah. Nah, di OJK memang baru tahun ini mereka terimplementasikan, karena memang sebelumnya OJK banyak menuai persoalan dan menuai klaim dan juga protes terhadap masyarakat kepada OJK yang lemah mengatasi pinjaman online itu, maka dibukalah 1 bidang baru dan kita sudah sahkan di situ dan sudah dilantik. Mereka sekarang sedang bekerja, dan OJK memang setiap yang pelanggaran kriminal dia bekerja sama dengan Mabes Polri. Ya, jadi insya Allah ke depan ya online ini akan sedikit banyak mulai teratasi dengan adanya 1 deputi yang membidangi khusus di komisioner di bidang online ini. Dan kita berharap OJK terus melakukan penyisiran terhadap pinjol-pinjol yang ilegal dan pinjol-pinjol yang legal tetapi tidak mengikuti kaidah-kaidah perbankan yang atau pinjaman yang berlaku. Oke, itu untuk bisa, katakanlah saya punya pinjol nih Pak, punya aplikasinya, dan saya ingin mendaftarkan ke OJK. Siap. Bagaimana itu cara yang harus saya tempuh untuk bisa, apakah memang kita bikin aja aplikasinya, nanti OJK yang akan secara langsung audit apakah ini layak untuk menjadi pinjol yang memang diawasi oleh OJK dan dinyatakan aman, atau memang yang ilegal gitu? Ya, jadi memang verifikasi itu ada tahapnya di OJK sehingga dia bisa menjadi pinjol yang legal, dan itu harus dilakukan pendaftaran ke OJK. Jadi OJK yang mengeluarkan registrasi mereka. Nah, tetapi yang saya tadi katakan bahwa pinjaman online yang ilegal ini itu pertumbuhannya itu sama banyaknya dengan pinjaman yang legal, karena begitu mudah peluang untuk membuat ini, dan alamat mereka virtual dan tidak bisa dideteksi di mana orangnya. Ini yang menimbulkan persoalan bahwa banyak sekali pinjol-pinjol yang mengatasnamakan pinjaman resmi tetapi dia berlakunya tidak legal. Ini yang banyak diakses oleh masyarakat karena mereka itu dengan iming-iming dan kemudahan akses. Maka dari itu hati-hati terhadap yang terlalu mudah memberikan akses dan juga janji-janji tersebut, apalagi dengan sistem cara pengembalian yang lebih muluk, atau katakanlah investasi ilegal. Banyak juga yang menawarkan investasi yang lu tanam duit 10 juta nanti akan kembalinya 20 juta. Pokoknya kembali kepada akal sehat kita. Ketika kita punya uang A kemudian bisa disulap menjadi B dan melebihi daripada takaran rasional, maka kita harus menolak itu. Pasti ini akan ilegal. Begitu juga dengan pinjaman. Kalau pinjamannya sudah begini, itu tanda-tanda dia tidak memenuhi kaidah-kaidah perbankan dan online yang legal. Jadi kembali kepada kita, awareness itu dimulai daripada kita. Tidak mungkin sesuatu itu biasa diakses mudah kalau dia nggak punya sesuatu yang akan menjerat kita. Jadi intinya kembali awareness itu kepada diri kita. Karena ilegal kita basmi hari ini 100, nanti malam dia timbul 200. Wah. Bahkan tadi Bapak menyampaikan bahkan ada yang seolah-olah dia adalah pinjaman resmi.
Betul. yang sudah diawasi OJK. Betul. Kadang-kadang registrasinya dipalsu sama dia. Artinya ada kelemahan dari sisi OJK Betul juga. ya. Kita menyadari waktu itu hal-hal seperti ini menjadi masukan bagi OJK untuk selalu memperbaiki diri. Karena OJK ini juga didirikan baru dan pinjol ini juga baru 1 tahun ini kita tetapkan menjadi satu bagian departemen tersendiri di OJK. Pengawasan dari DPR sendiri nantinya untuk OJK khususnya di yang pembahasan fokusnya di pinjol dan kripto nantinya juga akan terus kami kalau turun reses, salah satu yang kami terima dari masyarakat itu selalu masalah ini. Maka dari itu kami selalu meminta kepada OJK yang khusus di daerah konstituen kami untuk turun tangan memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Maka itu saya setiap reses selalu menyatakan bahwa ada pihak OJK yang kita bawa supaya bisa menjawab langsung persoalan masyarakat itu. Dan bisa mengedukasi masyarakat terkait pinjaman online ya Pak ya. Karena kejahatan ini timbulnya karena kesadaran masyarakat yang masih lemah. Maka itu harus diteruskan, berikan penyadaran dan pendidikan dan literasi. Masih ada satu pertanyaan lagi walaupun mbak-mbak yang di ujung sudah kasih kode kalau waktunya habis. Kita abaikan dulu Pak, mbak-mbak itu ya Pak ya. Kita tambah aja waktunya sedikit aja. Soal debt collector ini Pak. Karena banyak sekali pinjol yang menggunakan debt collector juga untuk melakukan penagihannya. Sebenarnya seperti apa sih pinjol debt collector ini? Ya, debt collector itu kan sudah diatur ya, mekanisme bagaimana cara menagih yang benar, cara menagih pinjaman yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Jadi sepanjang dia tetap mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku, maka debt collector itu ya harus kita terima kehadirannya. Tetapi ketika dia sudah mengancam, kemudian mengintimidasi, jangan segan-segan, tolak saja. Karena debt collector seperti itu pasti dia adalah pinjaman yang tidak direkomended oleh perbankan kita atau oleh OJK. Maka dari itu kita juga harus berani menolak debt collector yang melakukan pemaksaan. Karena sesungguhnya baik dari pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman itu semua dilindungi oleh undang-undang dan perlakuan terhadap dua pihak ini sama di mata hukum. Jadi semua dilindungi, yang memberi dan meminjam. Jadi kita jangan pernah takut terhadap debt collector karena dia itu hanya utusan yang punya kreditor kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa Anda belum membayar, kapan mau membayar. Maka itu dia datang kepada kita. Kadang-kadang orang ini ditelepon nggak mau ngangkat, disuratin nggak mau jawab, maka datanglah utusan tersebut. Tetapi jangan takut, apalagi terhadap leasing-leasing yang sudah separuh jalan, bahkan sudah lebih dari separuh. Kita harus berani menolak, karena barang itu sudah separuh milik kita. Tidak mungkin dia bawa itu tanpa kejelasan hukumnya. Maka kita bisa membantah dan melakukan perlawanan secara hukum. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hafiz sudah meluangkan waktu dan bisa sharing soal pinjol, soal kripto juga, soal debt collector. Jadi teman-teman mungkin yang agak takut atau ragu untuk melawan, selama kalian memang sudah melakukan pembayaran dengan tepat dan sudah sesuai, ya sampaikan saja, kita lawan, kita viralkan. Ya kan Pak ya? Toh ada undang-undang pilot toh. Kalau memang kita nggak mampu membayar, kita juga masih dilindungi undang-undang. Wow, ternyata banyak sekali informasi jadi yang banyak sekali yang bisa kita bela terhadap orang-orang yang memang terdesak tersebut. Nah, jadi tambah lagi informasi kita, jadi kita bisa sebaiknya akan lebih baik kalau kita bisa mengatur keuangan kita dengan bijak. Itu dia, kembali ke sana. Karena kalau kita penghasilannya 10, jangan pernah mengeluarkan 11. Oke. Ya. Itu pesan kita. Baik, terima kasih Bapak Hafiz. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sudah mampir di SDP, semoga tidak kapok, bisa mampir lagi ya Pak ya. Siap. Oke. Ini sahabat kita kok. Oke, akhir kata saya Nadia Kanaya berserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen dan boleh juga request Nadia mau bahas ini dong, undang ini. Boleh banget, langsung di komen di kolom YouTube-nya Sudut Dengar Parlemen. Oke? Sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Bye.